Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Andriani, NIM 2020333366 dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dalam video ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Irfai selaku dosen mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Kesalahan tersebut sering muncul karena beberapa faktor, yaitu tidak menggunakan tata bahasa yang benar, tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan situasi, menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah asing tersebut sesuka hati, kurangnya ketelitian penulis, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari penulis mengenai penggunaan bahasa yang benar. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, soal yang kedua. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Dalam penyusunan sesuatu seperti karya tulis ilmiah, laporan, makalah, dan lain-lain tidak lepas dari yang namanya kutipan. Karena sesuatu argumen yang terdapat dalam penulisan harus didukung dengan teori yang ada untuk meyakinkan pembaca. Berikut ini beberapa perbedaan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung. Yang pertama, tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Yang kedua, jika suatu bagian dari kata dari kutipan ada yang ingin dihilangkan, maka menggunakan titik 3 berspasi, titik, spasi, titik, spasi, titik. Yang ketiga, jika ada kesalahan dalam bentuk teks aslinya, maka menggunakan simbol petik 2 untuk makna yang tidak jelas. Kemudian yang keempat, mempergunakan sistem APA, MLA, atau lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Berikut ini contohnya dari kutipan langsung. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Yang pertama, mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang akan dikutip. Yang kedua, ide pemikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, dijabarkan sesuai dengan pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Selanjutnya yang keempat, tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Contohnya sebagai berikut. Soal yang ketiga. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Biografi merupakan sebuah tulisan di mana berisi tentang penjelasan kisah atau cerita perjalanan hidup seseorang hampir secara detail, mulai dari kelahirannya, hal-hal penting dalam hidupnya yang membuatnya terkenal baik melalui karya, prestasi, maupun pemikirannya hingga kematiannya. Adapun unsur dari biografi yaitu orientasi, mencakup pengenalan tokoh, kemudian peristiwa dan masalah,
Lalu yang ketiga ada orientasi yang mencakup tanggapan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Berikut adalah contoh dari biografi. Kemudian bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi tentang judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Unsur bibliografi yaitu yang pertama, nama pengarang ditulis secara lengkap. Yang kedua, judul buku termasuk judul tambahan. Yang ketiga, data publikasi yaitu tahun terbit, penerbit, dan tempat terbit. Kemudian yang keempat, untuk artikel diperlukan pula judul artikel, nama majalah atau koran, kemudian tahun dan nomor terbit majalah atau koran tersebut, tanggal dan bulan, tahun artikel itu ditulis, dan halamannya. Berikut ini contoh dari bibliografi. Selanjutnya soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat penggunaannya untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jam dan pukul mempunyai perbedaan, yaitu kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu atau yang sering disebut sebagai durasi. Contoh kalimatnya yaitu jam 12 siang kita pulang dari sekolah. Yang kedua, setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan berlari keliling lapangan. Sedangkan untuk kata pukul itu untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa itu baru akan terjadi. Contoh kalimatnya yaitu jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7 pagi. Saya akan makan pukul 4 siang nanti. Selanjutnya soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi yang bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawabannya, sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu aturan kaidah atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Lambang yang digunakan oleh sistem bahasa berupa bunyi, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa yaitu di mana bahasa tersebut digunakan oleh suatu masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi dirinya dalam berkenalan atau berbicara dengan lawan jenisnya. Selanjutnya soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai dengan 5 contoh kesalahan tersebut. Karena banyak orang yang meremehkan hal tersebut, maka sering terjadilah kesalahan penulisan tanda koma. Mereka belum begitu tahu bahwa kesalahan letak tanda baca bisa berakibat fatal pada makna kalimat dan terjadi kesalahan arti. Contoh bentuk kesalahan penggunaan tanda baca koma yang paling banyak adalah tidak menggunakan tanda koma setelah kata penghubung atau ungkapan penghubung awal kalimat.
Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik dua dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai dengan 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik dua dan tanda titik koma secara garis besar perbedaan dari keduanya dapat ditengarai melalui kata sebelumnya dan sesudahnya. Bila memuat perincian, maka menggunakan titik koma. Tetapi untuk titik dua penggunaannya lebih beragam. Menurut PWB, penggunaan tanda baca titik dua dan titik koma yang benar adalah sebagai berikut. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian dan penjelasan. Contohnya seperti ini. Yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya seperti ini. Kemudian, tanda titik dua digunakan di antara identitas penerbit. Contohnya seperti ini. Lalu, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dalam halaman. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya seperti ini. Kemudian, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya seperti ini. Selanjutnya soal yang ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, juga bisa terjadi karena kurangnya ketelitian dalam penulisannya, atau juga bisa karena seorang penulis tersebut kurang fokus atau kurang berkonsentrasi dalam proses penulisan. Contohnya yaitu yang pertama, untuk judul buku, nama majalah, nama surat kabar, termasuk daftar pustaka yang dikutip dalam tulisan. Contohnya seperti ini. Yang kedua, untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau serapan bahasa asing. Contohnya seperti ini. Selanjutnya soal yang ke-9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dalam vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah dipengaruhi oleh kata baku dan kata tidak baku.
pengurangan serta penambahan imbuhan, dan perbedaan konteks bahasa. Contohnya seperti ini. Demikianlah jawaban dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.